Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ba'dal fajr hari ketiga dari bulan Agustus, hari Sabtu 2024 bertepatan dengan hari ke-28 dari bulan Muharram 1446 Hijriah. Maka kita masuk kepada kajian di surat yang baru, surat Al-Infitar, dari kajian tatbiq qiraah asyarah kepada surat Al-Infitar. Maka kita masuk kepada ayat yang awal-awal, dan madhab kita di sini akan menjelaskan dari ilmu tajwid, di antaranya makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamu tajwid, dan juga ilmu qiraah dari qiraah asyarah. Maka langsung kita masuk kepada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Maka di dalam ayat yang pertama dari awal, biar ini enggak masuk. Baik. Atau dipotong. Bisa dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Maka ayat yang pertama dari surat Al-Infitar dibaca seperti yang kita baca tadi. Idzas samaa'u fatarat. Maka di sini madhab jumhur dari 8 qurra, selain dari Warsh, An-Nafi' dan juga Hamzah Az-Zayyat. Adapun Warsh dan Hamzah maka akan dibaca dengan al-isba'. Yang mana al-isba'? Mad wajib muttasil, ay as-sama'. Maka kita baca qiraah Warsh dan Hamzah. Idzas samaa'u fatarat. Adapun qiraah jumhur, idzas samaa'u fatarat. Warsh wa Hamzah, idzas samaa'u fatarat. Maka ini dari segi ilmu qiraah
bahwa 8 qurra bersepakat membaca dalam keadaan tawassut. Maka madhab-madhab yang taksir di dalam permasalahan tawassut pun tidak berbeda. Karena dalam permasalahan ini, di mana dia mad wajib, tidak ada taksir. Mad wajib, muttasil, tidak ada taksir. Bismillah. Adapun qiraah Warsh wa Hamzah, maka sesuai dengan usul qiraah mereka, mad wajib muttasil wa mad jaiz munfasil, kilahuma dalam keadaan al-isba'. Maka kita selesai dari ayat yang pertama dari segi al-qiraah. Adapun dari segi ilmi tajwid, idas sama, maka alif lam di sini alif lam as-samaiyah, yajuz. Wa huwa syamsiyah. Maknanya alif lam yuqra, tidak dibaca. Idas sama'u. Kalimat as-sama'u, ma'u di sini dalam keadaan mad wajib muttasil. Ma makna dalik? Maknanya adalah dia mad yang panjang dalam keadaan wajib. Maknanya tidak boleh taksir 2 harokat. Jadi hanya boleh at-tawassut 4, 5 atau 6. Dan qiraah jumhur kebanyakan membaca 4. Maka dibaca idas sama'un fatarat. Adapun 2 qiraah dari Warsh dan juga dari Hamzah dibaca al-isba dengan paling panjang. Idas sama'un fatarat. Kemudian in fatarat. Maka di sini hamzahnya hamzah wasl. Dan nun sakinah bertemu dengan fa ikhfa in fatarat. Maka ini kita katakan ing jika tidak disambung dengan as-sama. Karena asal di sini adalah ala wazn in fa'alat, maka dibaca kasrah in fatarat. Namun karena disambung dengan as-sama dan dia dalam keadaan dhammah, dibaca idas sama'un, baru didomahkan di saat disambung dengan hamzah. Adapun ingfa, maka dia hukumnya ikhfa, dan ikhfa dibaca dalam keadaan dari khaysum, 2 harokat. Syahidnya ing fatarat, 2 harokat di sini. Maka jika kita katakan ikhfa kita dari makhraj khaysum yakni hidung, berarti bagaimana bacaan yang benar? Bagaimana cara mengeceknya? Mudah. Kita tinggal menutup hidung kita. Jika failed this operation, operasi ini gagal, maka di sini dalam keadaan benar ikhfa'nya. Namun jika operasinya lancar-lancar saja, berarti ikhfa'nya tidak benar. Coba kita ulang. In fatarat. Kita tutup hidung kita. In fatarat. In fatarat. Tersumbat. Karena makhrajnya dari khaysum hidung dan ditutup, berarti tidak ada action. Namun seorang mengatakan, aku tutup hidung kok tetap bisa ya. Coba in fatarat. In fatarat. Kita jawab, kamu salah makhrajnya. Keluar dari jauf, dari mulut. Jika keluar dari hidung, maka akan terputus. Karena jalannya ditutup. Maka yang benar adalah dengan menutup hidung dan terjadi failed of action.
tidak terjadi aksi yang benar, gagal, maka itulah ikhfa yang benar. Jika terus dalam keadaan ikhfa'nya lancar padahal ditutup hidung, berarti makhrajnya telah pindah dari khaysum kepada al-jawf. Ini makna al-jawf, mulut. Infaltorot di sini. Maka inilah dari ayat yang pertama, dan infaltorot. Maka di sini dari segi ta as-sakinah dia sifatnya hams. Faltorot dikeluarkan. Karena hams definisinya adalah jaroyani nafas indan nutq. Maka ta termasuk huruf al-hams. Sehingga rot dikeluarkan. Dan ini sesuai dengan ucapan Al-Jazri, ada berapa huruf dari al-hams? Dia ada fa, ha, sa, ha, sha, kho, sod, sin, kaf, ta. Yang dikumpulkan oleh Ibnu Al-Jazri, fahathahu syahsun sakata. Maka ini dari huruf-huruf al-hams. Lalu sifatnya bagaimana? Keluar nafas. Di saat disukunkan, tatitu ad. Seperti sakata sin, sasisu as, kaf kakiku ak. Maka di sini infaltorot, keluarkan. Jangan ditelan infaltorot. Kita mengeluarkan ini. Harus. Kalau tidak dikeluarkan, terus membaca ini akan masuk angin. Karena ditelan dari udara. Adapun dari segi tafkhim, maka semua huruf di sini ataupun ayat ini, ayat semuanya muraqqaqah kecuali to dan ro. Infaltorot. Apa makna mufakhamah? Makna mufakhamah sifat dari huruf yang mana di saat kita membacanya dalam keadaan mulut kita full air. Apa full air? Penuh dengan udara. Fato, toro, dua huruf ini. Toro. Kedua, lidah kita dalam keadaan di atas. Toro, mendekati al-hanak al-a'la. Adapun yang lainnya maka semuanya muraqqaqah. Maka hanya to dan ro. Lalu kalau ditanya apa saja sih huruf mufakhamah? Mufakhamah di sini adalah sifat. Hurufnya dinamakan huruf isti'la. Karena dia jika dinatekkan cenderung lisan kita di atas. Al-hanak al-a'la. Seperti to, ti, tu, out. Dan juga ro, ri, ru, ar. Maka di sini mufakhamah. Kemudian apa saja huruf al-mufakhamah? Dinamakan huruf isti'la, yaitu seperti ucapan Ibnu Al-Jazri, khussa dogtin qil. Maka kho, sod, dogtin, do, go, to, qil, qaf dan zo. Maka di sini lihat to termasuk. Tadi khussa dogtin qil. Khussa dogtin, dogtin to. Kemudian ro. Mana khussa dogtin qil? Kok enggak ada ro? Siapa yang jawab? Aina mikrofon? Idan indak ya yasa. Mana di sini ro? Padahal khussa dogtin qil. Bahwa dia adalah mufakhamah. Ro harfu tafkhim wa. Yusa tidak bisa menjawab. Sini. Kasih kecupan oleh Asok. Tal. Kita cari siapa korban lain.
Indah Kia Kendrick. Nah, orang Batam nih. Bisa jawab? Tal. Kan ada temen. Ayo Tal. Itu udah lewat. Indah kayak dari Lubuk Linggau. Sufyan. Nggak bisa juga. Tal. Jadi trio kuik kwek kwak. Allah musta'an. Pagi-pagi sudah dipukul. Raja. Ada yang bisa memecahkan masalah? Atau semua dipukul juga? Indah kayak Qais. Karena roh tidak semuanya mufakhomah, tergantung keadaan. Kita katakan roh bahwa mufakhomah terbagi menjadi dua. Hakada. Tafkhim mu'abbad. Nah, yang diinginkan khussodog tinkil tafkhim mu'abbad. Maka dia anytime, anywhere dalam keadaan mufakhomah. Namun ra wa kadalika lam wa kadalika alif. Maka dia dalam keadaan tafkhim yang nisbi. Tafkhim yang tidak terus-menerus. Lalu kapan dia menjadi mufakhomah? Seperti di sini. Di saat dijadikan fathah menurut qiraah jumhur, Hafs dan yang lainnya, jika difathahkan menjadi ro. Ing faltoro. Ing faltoro. Masuk tak jadi ing faltorot. Faltoro. Ro. Dan begitupun madhab dari yang lainnya. Kecuali madhab dari Wars. Maka Wars di sini kebetulan dalam keadaan tafkhim ro. Toro. Kenapa? Karena sebelum ro, to. Namun jika sebelum ro dalam keadaan kasroh, seperti di ayat-ayat terdahulu, idza syamsu kuwirat, dibaca rat bukan rot. Karena sebelum ro dalam keadaan kasroh, kuwi, wawunya kasroh, wirat. Adapun di sini ing fal torot, to dalam keadaan fathah, torot. Maka dalam keadaan tafkhim. Maka inilah nasib ro, dia mufakhomah muaqqatan. Bisa dalam keadaan tafkhim, bisa dalam keadaan muraqqaqah, tergantung dari keadaan. Fahim tum sekarang yang tadi dipukuli? Paham? Kan udah lewat. Iya apa tidak? Yes or yes? Naam atau naam? Allahul musta'an. Idan raja. Ayat kedua. Wa idal kawakibun tasawat. Wa idal kawakibun tasawat. Wa idal biharu fujirat. Wa idal biharu fujirat. Maka di ayat yang kedua, apa yang kita baca tadi, wa idal kawakibun tasawat ittafaqu wa lam yakhtalifu. Semua Al-Qurra yang 10 tidak ada perbedaan menunjukkan ayat ini di saat diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dalam qiraah yang satu. Tidak diturunkan oleh Jibril dalam keadaan 2 qiraah, 3 qiraah seperti ayat yang pertama, diturunkan 2 qiraah oleh Jibril. Disebutkan idas sama'un fatarat dengan tawassut as-sama. Dan yang kedua, idas sama'un fatarat. Adapun di ayat yang kedua tidak ada bedanya.
Wa idal kawakibun tatharat. Adapun dari segi at-tajwid, wa idza maka sama dengan idza, al-kawakibu di sini alif lam al-qamariyah. Maka alnya dibaca tidak seperti as-sama. As-sama alif lam asyamsiyah ataupun as-samaiyah sama saja. Idza sama langsung kepada sin. Alif lamnya tidak dibaca. Maka sin ditasdidkan setelahnya. Wa idas sama. Namun di al-kawakib tidak dibaca wa idak kawakiba. Tapi alif lamnya dibaca jadi wa idal kawakiba. Maka di sini ka-nya tidak ditasdid. Tidak wa idal kawakiba. Atau dibaca wa idak kawakiba. Tidak. Tetapi alif lam al-qamariyah dan bisa dikatakan alif lam al-kawakibiyah. Bisa. Bisa saja. Contoh apa saja. Maka al-kawakibu alnya al-qamariyah kawa mad tabi'i. Kibung tatharat sama, di mana alif di sini alif ataupun hamzah di sini hamzah al-wasl. Maka dia jika tidak bersambung akan dibaca kasroh karena asalnya fi'lun madi. In tatharat ala wazan in fa'alat. In tatharat. Namun di sini menjadi dhammah karena sebelumnya al-kawakibu dhammah. Dibaca wa idal kawakibung. Jadi bung. Hamzahnya di sini tidak dibaca dari alamat hamzatu al-wasl jika dia tidak disambung terbaca. Terutama dengan kasroh jika dia mad, jika dia fi'lun madi. Dan di sini tidak dibaca pada dua ayat as-sama'un fatarat dan al-kawakibung tatharat, maka hamzah wasl tidak dibaca di saat disambung. Lalu bertemu dengan tanwin, afwan nun. Bung ta, nun sakinah bertemu dengan ta sama dengan sebelumnya bertemu dengan fa, ing tatharat. Maka di sini dalam keadaan ing tatharat ikhfa dan dibaca dua harokat ing itu syahidnya ing tatharat dan ro dalam keadaan mufakhamah sama. Begitupun waras an-nafi' dibaca ro tafkhim dan ta dalam keadaan al-hams karena dia sukun berarti harus dibaca dalam keadaan hams dikeluarkan nafas. Ing tatharat seperti sebelumnya ing fatarat ing tatharat dikeluarkan taknya. Lalu bagaimana di sini, apakah sama dengan ayat yang sebelumnya dari segi tafkhim? Jawabnya berbeda. Di sini tafkhim yang mu'abbad tidak ada. Karena tidak ada dari khusodog tinkil. Lalu hanya ro. Ing tatharat itu saja huruf at-tafkhim. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang ketiga. Wa idal biharu fujirat. Maka jumhur semuanya sepakat 9 qurra. Tidak ada khilaf dalam membaca ayat ini. Kecuali satu. Qiraah Wars yang mewakili dari Arab. Yang mana Wars di sini membaca dengan tarqiq ar-ra. Maka bagaimana Wars membaca? Wa idal biharu fujirat. Fujirat.
Roknya muraqqaqah. Adapun jumhur yang 9 qura, wa idzal biharu fujirat, dengan rot dalam keadaan at-tafkhim dan wars dalam keadaan tarqiq fujirat. Maka inilah dari perbedaan di ayat yang ketiga. Kita ulang dari 2 qiraah. Wa idzal biharu fujirat, wa idzal biharu fujirat. Adapun dari segi ilmi tajwid, wa idza sama. Al biharu berarti alif lam apa? Syamsiyah atau qamariyah? Al qamariyah. Wa idzal alif lamnya dibaca. Al biharu, maka di sini mat tabi'i al bihar. Jika kita wakafkan dari pembacaan al-bihar, maka hukumnya bagaimana? Sudah lewat ini. Indak ya Hudzaifah. La tu'ayyib nahna. Apa hukumnya jika berhenti pada al-bihar? Majais. Idan anta tahtaj ila asa. Mencari fatwa. Ada amrun sahal jiddan. Mad asli. Hah? Mad asli. Kif mad asli? Is makna mad asli. Maqtabiyah. Idan hatta. Wa hada aidha lam yantabih fid dars. Sebelum kita pukul, kita cari teman. Indak ya Ucok. Ucok tu. Jangan sampai dipukul lah. Sudah jauh-jauh dari Medan. Sudah ninggalin Butet di Medan. Ada adiknya. Gak bisa juga. Allah musta'an. Jadi kaleng-kaleng kalau begitu. Sini berdua. Cari korban ketiga. Itu yang serius. Bolak-balik kitab. Endak. Orang Pekanbaru. Nggak bisa juga. Sini. Trio kuik-kuik-kuak terulang lagi. Gimana mereka? Barusan kemarin selesai dari surat Al-Kuwirat Ta'alu Kulukum. Siapa yang jadi pahlawan lagi? Coba si Ucok Wan dari Maryland. Atau bukan? Bukan dari Maryland. Apa jawabnya? Mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Fahim dong? Mad arid lisukun. 5 ada. Karena dia mad tabi'i, kemudian di akhirnya ada huruf. Dan hurufnya diwakafkan. Coba kita berhenti pada ro. Wa idal bihar. 2 rakaah, 2 harokat. Atau tawassut. Wa idal bihar, atau bahkan al-isba' 6. Wa idal bihar, seperti itu. Maka ini mad arid lisukun. Wa idal biharu fujirat, wa idal biharu fujirat. Maka di sini al-biharu dalam keadaan dhammah berarti dia tafkhim. Roknya al-biharu, biharu. Adapun fujirat, ikhtilaf tadi, jumhur dibaca dengan tafkhim fujirat. Maka qiraah jumhur ada 2 tafkhim pada ro. Wa idzal biharu fujirat. Ru, rot, ru, rot. Dua-duanya mufakhamah. Kecuali wars hanya 1. Pada apa? Al-bihar. Lalu fujiratnya tidak bisa dibaca tafkhim. Why? Kenapa? Karena di sini roknya fathah. Dan ini usul dari qiraah wars. Roknya meskipun fathah namun sebelumnya kasrah. Maka sakil. Kalau dibaca rok susah. Maka dibaca dengan tarqiq. Fujirat.
Tidak bisa mereka membaca fujirat seperti jumhur. Maka ini sebagian dari Arab. Mereka mengucapkan dengan tarqiq fujirat. Maka inilah ayat yang ketiga terjadi ikhtilaf antara jumhur yang 9 qira dengan satu qiraah Warsh yang dibaca dengan tarqiq. Maka bagi qiraah jumhur ayat ini ada 2 tafkhim. Wa idal biharu fujirat. Dan bagi qiraah Warsh ada 1 tafkhim saja. Wa idal biharu fujirat. Kita masuk kepada ayat yang keempat. Wa idal quburu bu'thirat. Wa idal quburu bu'thirat. Maka di sini pun sama seperti ayat yang ketiga, jumhur yang 9 membaca dalam keadaan at-tafkhim ar-ra. Dibaca dengan tafkhim ar-ra. Bu'thirat. Adapun Warsh bitahqiq ra. Maka dibaca bu'thirat. Maka kita ulang 2 qiraah. Wa idal quburu bu'thirat. Wa idal quburu bu'thirat. Maka ra di sini dari segi ilmi tajwid atau kita dari awal wa idal quburu. Maka wa ida sama seperti yang sebelumnya wa ida sama mat tabi'i yang digagalkan karena bertemu dengan al. Wa idal quburu, al-qubu matabi'i. Kemudian bertemu dengan ra huruf akhir. Maka jika kita wakafkan di sini apa hukumnya? Al-qubur. Tadi kita sudah memukul 3 anak. Mad arid lis sukun. Wa idal qubur. Wa idal qubur. Wa idal qubur. Maka ra mufakhamah. Adapun bu'thirat, maka jumhur semuanya 9 qira membaca dengan tafkhim, ra-nya mufakhamah. Adapun qiraah Warsh bu'thirat dalam keadaan muraqqaqah. Dan begitu pun dari segi ilmi tajwid juga kalimat bu'thirat di sini ra bagi jumhur mufakhamah, selain itu ta al-hams bu'thirat dan juga ain. Ain di saat disukunkan maka ain makhrajnya di mana? A, i, u, a. Di mana? Di wastu al-halq. A, i, u. Berarti sama dengan apa makhrajnya? Ini kalau kita buka lagi nih kita akan mendapatkan trio kuik-kuek-wak lagi nih. Cuman sampai kapan kita nggak akan selesai pelajarannya dipukuli terus. Pokoknya awas. Setiap pelajaran harus murajaah. Ain makhrajnya dari wastul halq. A, i, au, a. Dari mana kita mengetahui dengan disukunkan dan ditasdidkan? Disukunkan a. Disukunkan bu'. Bu'thirat. Diketahui sekarang. Bu'. Lalu berarti dia bersebelahan dengan apa? Ain dengan ha. Ha, hi, hu, ah. A, i, u, a. Maka a dengan ah sama makhrajnya. Dan ain dari segi makhraj telah kita ketahui dari segi sifat apa? Apa sifatul ain? Nah, banyak dipukul juga nih. Rokhawah. Apa itu rokhawah? Dia mempunyai sedikit jenjang waktu di saat disukunkan. Maksudnya tidak cepat. Seperti yang salah adalah bu'thirat. Wa idal quburu bu'thirat. Bu'thirat. Cepat. Maka di sini dia sifatnya rokhawah dan makna rokhawah
di sini ada tenggang waktu bu'thirat. Maka di sini ainnya dalam keadaan sukun, bu'thirat, ada 2 detik, bu'thirat, berhenti. Maka ini dari segi ilmu qiraah dan tajwid, dan juga berapa huruf tafkhim sama. Bagi jumhur ada 2 tafkhim, al-quburu, ru, meskipun lemah karena sebelumnya dalam keadaan sukun, bu'thirat. Maka di sini ra dalam keadaan fathah lebih kuat daripada dhammah. Wa idal quburu bu'thirat. Ini qiraah jumhur ada 2 tafkhim. Adapun qiraah dari Wars an-Nafi' hanya 1 tafkhim pada ra dhammah. Wa idal quburu bu'thirat. Jumhur, wa idal quburu bu'thirat. Qiraah Wars. Mau tambah atau sudah cukup? Tambah ayat kelima atau cukup? Kita tambah ayat yang kelima. Maka di ayat yang kelima ucapan Allah Jalla wa'ala, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka ini qiraah dari jumhur. Lalu apakah di sana dari segi qiraah ada yang berbeda? Ada. Siapa? Hamzah Az-Zayyat. Maka Hamzah Az-Zayyat di sini dia membaca hamzah pada akharat dalam keadaan tashilul hamzah. Jadi bagaimana tashilul hamzah? Hamzahnya tidak ditahqiq, disebutkan a. Seperti di sini wa akharat, itu jumhur. Lalu bagaimana qiraah hamzah? Qiraah hamzah ataupun Hamzah al-Kufi dibaca hamzahnya dalam keadaan tashil. Maknanya bagaimana tashil? Dimudahkan. Kalau jumhur ditahqiq wa akharat. Lalu ditashil bagaimana? Wa akharat, wa akharat, wa akharat, wa akharat. Maka kita baca ayat dengan lengkap jumhur dan qiraah Hamzah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Qiraah Hamzah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, wa akharat. Maka ini dari segi ilmi qiraah. Dari ilmi tajwid, alimat. Maka ta as-sakinah sifatnya hams. Alimat, keluar taknya. Alimat, jangan ditelan seperti alimat ditelan. Alimat, salah. Tapi alimat nafsum, begitupun fa sakinah di sini. Maka dia fa sakinah sama seperti ta as-sakinah, huruf al-hams. Karena masuk kepada fa ha sa hu. Syakhsun sakata. Maka fa dengan ta sama. Di sini di saat disukunkan naf dibuang dari nafas. Nafsun tidak ditelan. Alimat nafsun, tapi nafsun. Dan tanwin di sini nafsun, ma tanwin bertemu dengan mim, dinamakan idgham bi gunnah atau bila gunnah. Bi gunnah karena masuk kepada ucapan yanmu. Adapun yang bila gunnah lir. Maka di sini bigunnah, maknanya kalau bigunnah keluarnya dari hidung, khaisum. Dan 2 harokat. Nafsumma.
nafsumma. Maka itu makna dari bigunnah. Alimat nafsumma. Maka ma selain dari dia di sini panjang 2 harokat karena nafsumma idgham, dan yang benar bacaannya bagaimana idghamnya dari khaysum, dari hidung. Jika ditutup hidung kita maka akan failed, akan gagal. Nafsumma, maka ma tabi'i qaddamat. Maka qaddamat qaf dari huruf at-tafkhim. Qaddamat, dan ta dalam keadaan al-hams. Wa akharat, kha dalam keadaan musyaddadah. Wa akharat, dan di sini ra dalam keadaan tafkhim dan ta dalam keadaan al-hams, dan hamzah qiraah jumhur dalam keadaan tahqiq, maknanya hamzahnya dibaca dengan jelas. Wa masuk pada kha jadi wa akharat, wa Adapun qiraah hamzah maka di sini dibaca dengan tashil, dimudahkan. Wa kharat. Maka kita tutup dengan pengulangan ayat yang kelima dan pengulangan semua ayat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka kita baca talqin, kalian mengikuti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Idza as-samaa'u fatarat. Hamasnya jangan lupa. Fatarat. Ing fatarat. Seperti itu. Idza as-samaa'u fatarat. Perbedaan antara jumhur dengan wars. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal kawakibu tatharat. Di sini tidak ada khilaf. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal biharu fujjirat. Perbedaan antara wars dengan jumhur. Fujjirat, fujjirat. Dan begitu pun di ayat yang keempat. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Awas sekarang qiraah hamzah dalam keadaan tashil. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Sekarang kita baca bersambung tanpa tambih. Idza sama'u, kita baca sama 2 qiraah sesuai dengan perbedaan qiraah. Idza sama'u fatarat. Idza sama'u fatarat. Kurang.
Idas sama'u fatarat. Wa idal kawakibu tatharat. Wa idal biharu fujirat. Wa idal biharu fujirat. Wa idal quburu bu'thirat. Wa idal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Baik, siapa yang mau mencoba sekarang? Dari qiraat. Yalah, dilihat dari siapa bapaknya yang hadir. Rois, Rafiq, 2 dari Pekanbaru, Usamah dari Depok, Ustadz Adi online. Sudah. Mana orang Batam? Mana orang Lubuk Linggau? Mana orang Pekanbaru? Wali-walinya tidur atau sibuk? Maka perhatian dengan anak-anak mereka. Yalah, anak Ustadz Adi. Mana Usamah? Lihat bagaimana Ustadz Adi seorang ustadz. Namun dia menginginkan kebaikan kepada anaknya. Maka dia ikut belajar online. Ingin mendengar Usamah. Anaknya yang dicintai. Silakan membaca. Mendengar suaranya saja sudah cukup. Ibunya sudah terlepas rindunya. Maka bagaimana dengan bapak-bapak yang lain? Mendengar anaknya saja tidak. Apalagi menuntut ilmu. Qira ya Usamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Haknya nirrahim. Jadi ha itu nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya lagi. Him ha hi hu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa, tamam. Idza samaa'u fatarat. Itu apa itu panjang itu? Qiraah siapa? Antum kasih judul. Ini qiraah ini qiraah itu. Ayo. Qiraah jumhur. Idza samaa'u fatarat. Qiraah Hamzah. Maafi qiraah Wars wa Hamzah kul hakada. Hamzah wa Wars. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat. Ini madnya berapa? Kawakibu. 4 apa? Wa idzal kawakibu. Kawakibu. Harokatan hakada. Wa idzal kawakibu tatharat. Qiraah jumhur. Wa idzal biharu fujirat. Sufhanya. Wa idzal biha. Ha. Bukan biha. Biha. Wa idzal biharu fujirat. Qiraah Warsh. Wa idzal biharu fujirat. Baik. Qiraah jumhur. Wa idzal quburu bu'thirat. Qiraah Warsh. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Qiraah jumhur. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Qiraah Hamzah. Alimat nafsum
ma qaddamat wa akharat. Masya Allah. Saudara kita Usamah sudah berapa bulan di sini? 1 bulan? Setengah bulan? Masya Allah. Lihat bagaimana setengah bulan sudah bisa membaca At-Takwir kemarin, Tasmi, Qiraah Hamzah. Dan juga sekarang surat Al-Infitor dengan Qiraah dari Qiraah Asyarah. Maka alhamdulillah sistem yang ada pada kita talaki itu nikmat. Kalau bukan talaki antum baru setengah bulan, ya masuk ke kelas awal. Belajar di kelas awal. Tidak bisa ikut dengan kita, tapi karena sistem kita talaki, anak-anak yang baru masuk bergabung. Dan orang-orang Indonesia cerdas-cerdas. Berapa dari ikhwah yang bergabung dengan kita baru masuk dalam 1 bulan, 2 bulan, perkembangan mengikuti. Setelah itu alhamdulillah. Maka itulah kelebihan kita SDM, sumber daya manusia dari orang Indonesia cerdas. Maka ini kesempatan emas bagi kita untuk menimba ilmu dengan sistem yang tinggi. Adapun SDM kita tinggi tapi diberikan dengan kelas-kelas hanya sekedar menghafal 1 tahun, 1 juz amma saja untuk kelas pertama, dan hanya disibukkan dengan misalnya durusul lughah mujalad pertama, dan begitu pun dari segi pembacaan alif bata ataupun baru membaca Iqra, maka ini membuang waktu. Belajar 6 tahun SD di kelas-kelas, kemudian 3 tahun tingkat SMP, kemudian tingkat tahun lagi tingkat SMA, kemudian pengabdian 2 tahun. Kalian akan bosan dan bertanya, Abi, sampai kapan aku belajar? Aku kan mau nikah. Iya, 12 tahun belajar, tambah pengabdian. Kalau masuknya mulai bergabung kalian 15 tambah berapa tuh? Kalau kalian masuk dari umur 10 tahun pun berapa? Kalian akan keluar usianya. Gak sabar. Maka banyak setelah itu, ya sudah, lulus. Tidak membuahkan hasil menjadi ustadz dan seterusnya. Namun di sini kita press dalam keadaan 3 tahun kalian sudah bisa menghafal Al-Quran, dan orang-orang yang baru masuk pun tidak duduk dengan kelas-kelasnya tetapi mengikuti apa yang ada dan kalian pintar. Maka Usamah kemarin juga telah setoran Sahih Al-Bukhari dibaca dengan sanad. Iya Usamah. Khairun insyaallah. Tinggal murid yang paling baru juga. Siapa? Pandu. Insyaallah seperti yang lain. Tolong orang tuanya suruh masuk sini. Biar dengar suara antum. Baik. Maka mungkin ini yang